menyusun teori of justice itu berdasarkan teori kontrak sosial. Jadi Anda ingat bahwa teori of justice yang dibangun oleh John Rawls itu berdasar teori kontrak sosial. Karena di situ Rawls berpendapat bahwa pemerataan sumber daya harus menjadi keadaan alamiah yang diinginkan. Jadi pemerataan sumber daya harus kita tempatkan sebagai bagian, ya kalau bisa harus menjadi bagian dari keadaan alamiah yang diinginkan, ya. Jadi dia menganut teori kontrak sosial, tapi teori kontrak sosialnya di sini bukan dari Thomas Hobbes, tapi lebih mendekati teori kontrak sosial dari John Locke. Nah, kalau John Locke atau Thomas Hobbes, ya terutama Thomas Hobbes, itu membayangkan keadaan alamiah masyarakat gitu ya, itu dalam keadaan tanpa hukum, tanpa ada peraturan, tanpa ada regulasi gitu ya, tanpa ada norma. Oleh karena itu Thomas Hobbes bilang orang yang kuat itu yang bisa eksis. Ya, orang yang kuat itu yang bisa hidup. Orang yang kuat itu yang bisa mengakumulasi materi. Ya, orang yang kuat itu yang bisa kaya. Orang yang lemah, yang miskin itu akan mati. Ini nanti sangat cocok dengan teori perubahan sosial dari Charles Darwin, gitu, survival of the fittest gitu loh ya. Nah, terlepas dari itu semua, karena memang kondisi di Inggris itu memang ya seperti itu, di Amerika juga sangat liberal gitu ya, individu di situ benar-benar memiliki kebebasan yang mutlak ya. Nah, oleh karena itu kata John Rawls, ya kalau kita ingin mewujudkan keadilan atau ingin melakukan pemerataan sumber daya, maka kita harus menjadikan kondisi masyarakat itu sebagai keadaan alamiah. Jadi keadilan itu harus dianggap sebagai keadilan keadaan alamiah. Pemerataan sumber daya itu keadaan alamiah. Ya, jadi keadaan alamiah itu bukan kondisi masyarakat yang miskin, bukan kondisi masyarakat yang tidak adil, bukan. Jadi dalam keadaan alamiah itu sudah ada pendistribusian sumber daya. Ya, sudah ada pemerataan sumber daya. Oleh karena itu di sini memang gagasan utama dari teori keadilan John Rawls itu keadilan yang bersifat distributif. Yang didistribusikan apa? Sumber daya. Sumber daya apa? Ya sumber daya konkret maupun sumber daya abstrak ya menurut saya ya. Mau kekuasaan itu kan sumber daya abstrak. Yang konkret ya makanan, beras gitu ya, sembako, pakaian gitu ya, sandang pangan itu ya harus didistribusikan secara merata. Dan yang dibayangkan memang bagus ya, jadi keadaan alamiah itu masyarakatnya sudah ada pendistribusian sumber daya ya. Anda bisa bayangkan kalau keadaan alamiah seperti itu kan enak gitu ya. Jadi ini juga mengingatkan kita bahwa apa yang dibayangkan oleh John Rawls itu nanti akan memberi kebebasan dasar kepada semua orang ya untuk memiliki hak yang sama, atas peluang dan kesempatan yang sama dengan individu-individu yang lain ya. Jadi enak ya. Kalau dalam keadaan ini yang dibayangkan ya, jadi kondisi alamiahnya itu sudah ada pendistribusian sumber daya, sudah ada pembagian peluang yang sama, kesempatan yang sama. Semua orang itu nanti bisa berkembang dan memiliki kemampuan yang sama. Enak gitu ya. Ini kemudian nanti yang diadopsi ya oleh yang membuat definisi politik itu siapa mendapat apa, kapan, bagaimana, itu sebenarnya mirip-mirip dengan John Rawls ya. Jadi keadaan alamiah itu masyarakatnya sudah ada pendistribusian sumber daya. Sumber daya itu bisa berupa peluang, bisa berupa kesempatan gitu ya. Sehingga semua individu di sini bisa berkembang untuk mencapai kemampuan yang sama.
ya sama-sama pinternya, sama-sama kayanya gitu loh ya, sehingga di situ tidak ada ketidakadilan. Oke, saya tidak membacakan profil dari John Rawls, Anda bisa membacanya sendiri di Theory of Justice. Tapi yang penting ketika John Rawls di sini menyusun teori keadilan, dia ada dua konsep yang utama, itu kondisi asli atau posisi awal. Ya, posisi awal atau kondisi alamiah seseorang. Di situ Rawls memperkenalkan konsep yang disebut dengan original possession. Ya, original possession ini sebagai perangkat buatan ketika ia mengembangkan teori atau mengembangkan prinsip keadilan. Ya, original possession, posisi asli, ya posisi semula dari setiap orang. Nah, perangkat buatan. Jadi original possession itu adalah perangkat buatan. Nah, perangkat buatan ini ya memang dipakai untuk menciptakan situasi yang dirumuskan oleh John Rawls itu situasi hipotetik. Ya, jadi saya ulangi. Konsep pertama dari teori keadilan John Rawls adalah posisi asli atau original possession. Original possession dipahami dirumuskan oleh John Rawls sebagai seperangkat buatan. Ya, perangkat buatan ketika ia mengembangkan teori prinsip keadilan. Nah, perangkat ini menciptakan situasi yang hipotesis di mana anggota populasi dapat mencapai kesepakatan kontrak tentang distribusi sumber daya tanpa satu pihak terlihat lebih diuntungkan. Jadi sama posisinya, nggak ada yang lebih diuntungkan, posisinya semua sama. Ya, nah jadi antar individu posisinya sama, gitu, tidak ada yang lebih diuntungkan. Oh, ini karena anaknya pejabat, posisinya lebih diuntungkan. Jadi dalam keadaan alamiah tidak berlaku itu. Ya, jadi ini yang sangat menarik ya. Ini juga menginspirasi teoritisi keadilan berikutnya, yaitu Friedrich Hayek dan juga saya mesti lupa kalau nyebut nama ini, yang menulis Anarchy, State and Utopia, Robert Nozick. Ya, saya selalu lupa dengan Robert Nozick karena Robert Nozick ini ketika dia menjadi mahasiswa pasca sarjana begitu semangatnya membaca tesis-tesis yang dibangun oleh John Rawls, kemudian dia merevisinya sehingga dia akhirnya bisa menulis buku sebagai respon dari John Rawls, yaitu Anarchy, State and Utopia. Jadi negara nggak usah campur tangan terlalu banyak untuk membuat tatanan ya untuk mendistribusikan sumber daya kepada masyarakat, kepada populasi. Nggak perlu gitu ya, karena setiap orang itu mempunyai bakat sendiri dan setiap bakat itu adalah kemampuan, dan kemampuan itu bisa memberi nilai lebih, menghasilkan uang, menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan kekayaan, dan itu jangan dilarang. Itu nanti revisi dan catatan kritis dari siapa tadi namanya, saya lupa sih, Hayek apa tadi saya lupa, yang Anarchy, State, Utopia, Robert Nozick ya, Robert Nozick. Saya selalu mesti kalau nyebut nama ini agak ketal karena saya menganggap ini luar biasa ya. Ketika dia membaca buku John Rawls langsung dia terinspirasi untuk menyusun buku Anarchy, State on Utopia. Jadi yang dia kritik posisi asli tadi itu, karena ketika dalam posisi asli itu di situ ada mekanisme yang bekerja, yaitu tirai. Ya, ada tirai. Nah, tirai ini yang ini nanti yang menjadi dasar ya, tirai yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah sebagai cara gitu ya, sebagai cara yang tidak boleh, tirai ini nggak boleh dibuka, tidak boleh dibuka gitu ya, tidak boleh dibuka. Jadi tirai ini nanti yang bisa menciptakan kondisi yang sama di antara individu-individu. Dia mau mengakses ke pendidikan, dia mau mengakses ke kesehatan, itu sama semuanya ya.
Nah, ini kemudian dieksperimen ya, pemikiran-pemikiran dari John Rawls ini dieksperimen gitu ya. Apakah benar ya dalam keadaan alamiah itu bisakah kita menciptakan situasi di mana di situ sudah ada distribusi sumber daya? Nah, gitu loh. Itu dieksperimen sama John Rawls. Ternyata begitu dilihat, ternyata banyak sekali anggota populasi yang menginginkan yang menginginkan supaya tirai itu memang tidak dibuka gitu ya. Tirai itu atau the veil of ignorance ya dalam bahasa aslinya dia. The veil of ignorance itu adalah tirai. Jadi tirai ini menurut dia jangan dibuka. Tabir ketidaktahuan ini jangan dibuka. Biarkan orang berada dalam kondisi alamiah itu. Ya, jadi kalau ada orang yang miskin, yang di sini dia tidak boleh merasa miskin. Ada orang yang kaya, di sini tidak ada orang yang boleh merasa kaya, gitu loh. Di sini juga tidak ada boleh ada ini ada bangsawan, ini ada aristokrat, ini ada elit, ini ada politisi, ini ada pejabat. Nggak boleh ada yang merasakan itu. Tirai terus ditutup. The veil of ignorance itu jangan sebagai kondisi dari keadaan alamiah ini jangan dibuka-buka, gitu loh. Ya, jadi kita sudah berada dalam situasi yang namanya situasi alamiah ya, itu adalah imajinernya dari John Rawls. Itu gampang nanti. Jadi tinggal pemerintah membuat suatu institusi dan institusi nanti yang akan mengawal program-program ini untuk mewujudkan keadilan. Jadi dari awal tadi saya sudah mengatakan bahwa teori keadilan yang dibuat oleh John Rawls itu sebenarnya ingin menyelesaikan masalah keadilan distributif di masyarakat ya, menyelesaikan masalah keadilan distributif di masyarakat gitu ya. Ini poin yang penting dari idenya si John Rawls. Berikutnya tadi saya juga sudah mengungkapkan bahwa posisi asli itu konsep utama, lalu the veil of ignorance itu konsep kedua, lalu itu yang penting ya ketika Anda memahami teori keadilan dari John Rawls yang berperspektif egalitarian. Jadi pengandaiannya dia tentang kondisi alamiah masyarakat itu sudah dalam keadaan ada distribusi sumber daya, tapi kenyataannya tidak ada. Itu kan tadi kondisi imajiner ya. Teori-teorinya John Rawls sebenarnya bilang ada teori imajiner sebenarnya gitu ya. Karena dia juga mengadopsi pemikiran atau gagasan teori kontrak sosial dari John Locke. Ya, saya mengatakan cenderung ke John Locke daripada Thomas Hobbes ya. Tapi ada yang mengkritik itu lebih dekat dengan Thomas Hobbes. Oke, apapun itu. Tapi intinya di sini bahwa posisi asli, original position itu oleh John Rawls itu dianggap dipahami bisa menciptakan refleksi dari prinsip-prinsip keadilan yang ada di masyarakat, karena di situ masyarakat itu melakukan interaksi secara bebas dan adil ya, pilihan gitu ya. Masyarakat bisa bebas, mau kaya ya harus bekerja, mau makan ya harus bekerja, nggak boleh duduk-duduk manis tenang ngelamun gitu, nggak boleh ya. Jadi di sini dalam keadaan alamiah gitu ya, karena di situ sudah tidak ada lagi selubung ketidaktahuan, karena semua di sini sudah orang posisinya sudah setara. Maka tadi selubung ketidaktahuan itu jangan dibuka-buka gitu ya. Udah di sini menyiratkan bahwa individu-individu itu tidak ada yang diistimewakan ya, semua sama ya. Individu-individu itu semuanya berbakat gitu ya, punya kemampuan ya, tinggal peluangnya gimana. Apakah dia bisa mengisi peluang, bisa meraih kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya atau untuk bekerja dan sebagainya. Ini yang dibayangkan keadaan alamiah versinya John Rawls. Ya, saya ulangi bahwa dalam keadaan alamiah itu sudah tidak ada lagi selubung ketidaktahuan. Semua sama. Tapi dalam realitasnya ada selubung ketidaktahuan. The veil of ignorance itu kan tetap ada dalam realitasnya, karena keadilan itu kan harus dikonkretkan, keadilan itu harus diwujudkan, bukan imajiner, bukan halusinasi. Itu loh problemnya. Jadi John Rawls dari awal memang sudah, menurut saya sudah ada kesalahan gitu loh. Apakah bisa kita mengabaikan the veil of ignorance
kondisi selubung ini, tirai ini, karena di masyarakat dalam realitasnya kan ada strata masyarakat ya, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sedang, miskinnya sedang, kayanya sedang, gitu kan, macam-macam. Apakah mungkin kita terus-menerus menganggap the field of ignorance ini tidak ada? Nggak bisa gitu. Ini salah satu kritik yang disampaikan oleh para pemikir dan teoretisi-teoretisi keadilan yang tertarik memberi masukan dan mengoreksi teorinya John Rawls, sehingga dia kemudian di tahun 70-an juga, tahun 79 atau berapa, akhirnya dia membuat buku seri keadilan berikutnya yang berjudul Justice as Fairness. Keadilan itu ya keadilan gitu loh, yang nggak bisa diganggu gugat atau tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Keadilan itulah keadilan. Oke.